Selamat sore pemirsa, apa kabar Jogja kembali hadir menyapa Anda hari ini dengan sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Bersama saya, M. Eko Mahfudin, inilah apa kabar Jogja selengkapnya. Pemirsa, kita menuju ke informasi yang pertama. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan tarif pajak pertambahan nilai naik menjadi 12% di tahun 2025 sudah pasti akan diterapkan. Airlangga meyakini kenaikan tarif ini tidak akan berubah seiring dengan kebijakan pemerintah periode selanjutnya yang akan melanjutkan kebijakan dari pemerintahan Joko Widodo. Menko Perekonomian mengatakan pada pemilu 2024, masyarakat telah memilih kandidat yang akan melanjutkan program kerja dari Joko Widodo. Oleh karena itu, kebijakan soal pajak akan tetap dilanjutkan untuk mendorong perekonomian negara di awal pemerintahan yang baru. Dalam konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto juga menyebutkan, kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihannya keberlanjutan. Tetap kalau keberlanjutan berbagai program yang dicanangkan pemerintah tetap akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN. Baik teman-teman, di sini saya sedang bersama salah satu pengunjung dari Uniqlo. Mungkin di sini saya akan mewawancarai dengan kakak siapa namanya? Kak Nova. Kak Nova ya. Kak Nova, gimana sih tanggapan kakak dengan kenaikan PPN 12%? Apakah kakak setuju atau tidak? Sebetulnya sih kalau itu memang udah jadi kebijakan negara, saya sih ngikutin aja. Cuma kalau untuk keberatan atau enggaknya itu sejauh ini sih masih ngikutin aja sih, karena kan selama di bulan Januari ini itu kayak masih belum fix juga kan itu kenaikannya masih di 11 atau di 12. Jadi sebetulnya belum begitu kerasa kalau untuk di Januari ini. Cuma kalau memang itu banyak pihak yang merasa keberatan ya dikembalikan lagi sih, gimana baiknya aja kayak gitu. Makasih Kak. Ya. Sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% sebelumnya telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 Ayat 1 yang berisi terkait kenaikan PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 dan 12% di awal tahun 2025. Bukan tanpa alasan, kenaikan PPN yang bertahap ini mulanya ditujukan untuk pemulihan perekonomian negara pasca terdampak pandemi COVID-19 di 2020 lalu dan dilanjutkan hingga saat ini untuk melanjutkan program-program kerja dari pemerintah yang telah ditetapkan. Informasi berikutnya pemirsa, Gedung Gama Bookstore atau Gama Plaza yang ada di sisi barat Universitas Gadjah Mada resmi dibongkar setelah terbengkalai lebih dari 20 tahun. Gedung yang selesai dibangun pada tahun 2004 ini diduga tidak mendapatkan izin operasional karena lokasinya yang terlalu dekat dengan jalan raya. Baik, saat ini saya sedang berada di Gedung Gama Plaza Universitas Gadjah Mada yang saat ini sedang masa pembongkaran. Ikuti berita selengkapnya bersama saya. Gedung yang terletak di Jalan Persatuan ini awalnya dibangun pada tahun 2004 dengan tujuan untuk menjadi pusat toko buku Universitas Gadjah Mada. Namun yang terjadi hingga kini gedung tersebut tidak pernah dioperasikan sebagaimana mestinya. Andi Sandi, Sekretaris Gadjah Mada, menjelaskan bahwa gedung ini tak kunjung mendapatkan izin operasional karena letaknya yang terlalu dekat dengan jalan raya dan masalah pada konstruksi bangunannya. Awalnya, gedung ini memang direncanakan sebagai UGM Bookstore, tapi terkendala pada masalah izin dan struktur bangunannya, ujar Andi Sandi yang dikutip 30 Oktober lalu. Selain itu, gedung ini juga mengalami sengketa panjang dengan PT Neo Kolindo Beton, pihak ketiga yang membangun gedung
Gama Plaza di atas lahan milik Universitas Gadjah Mada. Perselisihan yang sengit ini berakhir dengan keputusan Mahkamah Agung yang mewajibkan Universitas Gadjah Mada membayar ganti rugi lebih dari 44 miliar. Menurut informasi yang diterima, lahan seluas 2.911 meter persegi tersebut akan dibongkar untuk dialihkan menjadi ruang terbuka hijau yang nantinya akan terhubung dengan Gelanggang Inovasi Kreatif atau GIK Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Jogja pemirsa. Informasi berikutnya datang dari Pilkada 2024 yang serentak diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024 ini menjadi perhatian khusus warga Sleman karena pasangan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya sama-sama menyalonkan ulang di periode yang baru dengan masing-masing pasangan yang berbeda. Untuk informasi lebih lanjut, kami telah terhubung dengan reporter Apa Kabar Jogja yang saat ini berada di TPS 19 untuk memberikan laporan langsung terkait situasi di lokasi pemungutan suara. Halo, Fahri. Bagaimana keadaan di lokasi saat ini? Baik, terima kasih Hiko. Saat ini saya sedang berada di TPS 20, tepatnya di Dusun Mancesan Kidul, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Bisa dilihat di belakang saya, saat ini banyaknya antusias warga yang ingin menyalurkan hak suara pilih mereka untuk menentukan bupati dan wakil bupati untuk 5 tahun ke depan. Di sisi lain, saya telah menerima bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman telah menyiapkan 100 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Sleman. Hingga saat ini dapat dilihat di belakang saya, situasi yang aman terkendali dan jauh dari kata kegaduhan yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara pada siang hari ini. Dari pihak TPS tentunya mengharapkan pemilih agar tidak terpengaruhi oleh isu-isu dan tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu kelancaran pemungutan suara pilkada pada tahun ini. Sekian dari laporan dari TPS 20, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Fahri atas laporan mengenai kondisi terkini di TPS 19. Kami tentu berharap pilkada di Sleman dan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai karena pilkada adalah momen penting untuk menentukan arah dan kebijakan yang akan memengaruhi kehidupan masyarakat dalam 5 tahun mendatang. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap di Apa Kabar Jogja. Kembali lagi di Apa Kabar Jogja pemirsa. Di masa-masa sekarang yang sudah masuk di musim penghujan, pilihan makanan yang tepat tentu akan memengaruhi kondisi tubuh kita saat beraktivitas sehari-hari. Contohnya saat turun hujan. Untuk menghangatkan tubuh yang dingin karena turunnya hujan, salah satu kuliner yang cocok untuk disantap adalah soto batok dari Mbah Katro. Nah, setelah ini akan ada informasi dari reporter Apa Kabar Jogja, Ari, yang akan mengajak kita untuk mengenali soto batok dari Mbah Katro. Simak liputannya berikut ini. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Cuaca di Jogja akhir-akhir ini lumayan agak hujan ya teman-teman. Nah, cocoknya di pagi hari kita harus menyantap hidangan yang seperti apa nih teman-teman. Mungkin
ada salah satu makanan di Jogja itu namanya soto batok Mbah Katro. Nah, lumayan terkenal juga ini soto batok Mbah Katro di kalangan remaja dan wisatawan. Dan tempat soto batok Mbah Katro ini tepatnya di utara Candi Sambisari, Kalasan, teman-teman. Yang dimana soto batok Mbah Katro ini menyediakan berbagai makanan, teman-teman. Tepatnya soto, teman-teman, yang dimana harganya ini cukup terjangkau di kantong mahasiswa tepatnya. Yuk langsung saja kita intip keseruan hari ini. Baik teman-teman, nampaknya sudah sangat ramai sekali ya. Mari kita masuk ke dalam, teman-teman. Baik teman-teman, kebetulan pesanan kita udah sampai. Mungkin kita akan mereview dulu satu-satu apa yang kita pesan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini kita ada beberapa pesan menu dari soto batok Mbah Katro sendiri. Yang pertama ini ada soto dengan topping daging sapi dan porsinya pun cocok untuk sarapan pagi, teman-teman. Dan yang kedua kita ada pesan aneka gorengan dan aneka sate-satean. Nah, sebagai pelengkap juga kita ada pesan seperti es jeruk dan es teh hingga air es. Oke, akhirnya kita udah selesai makan, teman-teman. Nah, untuk porsi sebatok ini itu cuman harga 7.500, teman-teman, dan porsinya pun sangat mengenyangkan ya untuk porsi sarapan pagi ya. Nah, bagi kalian yang mau mencari spot makanan untuk sarapan pagi itu kalian boleh langsung ke Soto Mbah Katro. Nah, tepatnya itu ada di utara Candi Sambisari, Desa Kalasan. Kalian boleh searching di map itu langsung Soto Batok Mbah Katro. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Nah, setelah kenyang menyantap soto batok dari Mbah Katro, pemirsa, bagi kalian yang bingung mengenai transportasi saat hendak kulineran, mengelilingi Jogja atau saat beraktivitas sehari-hari, Dea, reporter dari Apa Kabar Jogja, kali ini akan mengajak kita mengelilingi Jogja dan memberikan sedikit penjelasan bagaimana penggunaan transportasi umum Trans Jogja untuk pemirsa yang ada di rumah. Simak liputannya berikut ini. Halo guys, kalian pengen keliling Jogja tapi bingung mau naik transportasi apa? Simak video ini sampai habis ya. Ayo. Kali ini aku mau kasih sedikit informasi bagaimana penggunaan dari Trans Jogja. Sebelum naik Trans Jogja, pastikan kalian sudah tahu rute yang akan diambil ya. Kalian bisa cek melalui aplikasi Trans Jogja atau papan informasi yang ada di setiap haltenya. Begitu bus datang, kalian bisa masuk pelan-pelan dan bayar tunai sesuai dengan nominal yang ditentukan. Tenang, kalau nggak punya uang cash, kamu bisa tap e-money di mesin dekat pintu masuk. Selanjutnya, nikmati perjalanan kalian dengan duduk santai atau kalau penuh bisa berdiri. Aku saranin juga kalian siapin uang tunai ya, biar nggak ribet sama kembaliannya. Setelah tahu halte mana yang akan didatengin, langsung deh cus ke sana. Kalau sudah dekat halte tujuan, kalian siap-siap berdiri dan turun ya. Pastikan semua barang bawaanmu aman, lalu turun dengan hati-hati. So, itu dia sedikit informasi bagaimana penggunaan dari Trans Jogja. Gampang bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemirsa, liputan mengenai Trans Jogja sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Jogja sore hari ini. Mewakili seluruh tim yang bertugas, saya Emeka Mahfudin pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Salam terpercaya.